pria seniman ini membuat boneka dari tulang belulang anaknya sendiri. Karena pria seniman yang hidup di desa terpencil di Jepang ini tak mampu menerima kematian anak semata wayangnya. Sebelumnya, keluarga kecil mereka hidup dengan sangat bahagia. Namun kebahagiaan mereka seketika hancur ketika sang putri mereka jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang istri yang tak sanggup menahan duka, kemudian mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi gagal. Meski begitu, ia terus saja larut dalam kesedihan hingga akhirnya meninggal dunia. Sang istri kemudian dimakamkan oleh warga di atas bukit desa. Sementara itu, sang seniman memilih jalan yang mengerikan. Ia merebus jasad putrinya sendiri, mengambil rambutnya, lalu membersihkan tulang-tulangnya hingga dagingnya terlepas. Setelah itu, ia merangkai tulang-tulang tersebut dan menjadikannya sebuah boneka. Dengan boneka itu, ia merasa bisa terus bersama anaknya setiap hari. Puluhan tahun kemudian, kisah beralih pada sebuah keluarga kecil lainnya. Seorang wanita bernama Yoshi hidup bersama suami dan putri mereka, Mei. Sebagai ibu rumah tangga, Yoshi sibuk mengurus rumah dan sangat menyayangi anaknya. Suatu hari, Yoshi pergi ke pasar dan meminta Mei bermain di rumah saja. Mei mengajak teman-temannya bermain petak umpet. Mereka bersembunyi di berbagai sudut rumah, seperti lemari, tempat beras, dan peralatan rumah tangga lainnya. Namun saat Yoshi pulang, Mei tak ditemukan. Teman-temannya mengatakan bahwa Mei menghilang di tengah permainan. Panik, Yoshi segera menghubungi suaminya yang bekerja di rumah sakit. Polisi pun dihubungi, tetapi mereka menyampaikan bahwa Mei belum dinyatakan hilang karena belum 24 jam, meski berjanji akan segera melakukan pencarian. Malam itu, dalam keadaan kacau, Yoshi mencuci pakaian. Betapa terkejutnya ia saat menemukan tubuh Mei di dalam mesin cuci. Ternyata Mei bersembunyi di sana saat bermain petak umpet dan tergilas ketika mesin dinyalakan. Kematian Mei membuat Yoshi sangat terpukul. Ia mengalami depresi berat dan gangguan mental, bahkan berkali-kali mengatakan tak ingin hidup lagi. Suatu siang, saat pergi ke pasar, Yoshi melihat sebuah boneka cantik di sebuah toko. Boneka itu sangat mirip dengan Mei. Sejak saat itu, Yoshi terlihat kembali ceria. Ia merawat boneka tersebut layaknya anak sendiri, menyisir rambutnya, memotong kukunya, dan membawanya kemanapun ia pergi. Suami Yoshi merasa sangat aneh dan terkejut, tetapi melihat kondisi Yoshi yang membaik, ia terpaksa membiarkan istrinya hidup bersama boneka itu. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya Yoshi hamil. Tak lama kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Mei. Sejak kelahiran anaknya, Yoshi mulai hidup normal kembali dan tak lagi memedulikan boneka tersebut. Hingga suatu siang, bayi Mei menangis karena ingin tidur. Yoshi meletakkan boneka itu di samping bayinya dan menyalakan kamera pengawas di kamar. Dan pada hari yang sama, ibu mertua Yoshi datang berkunjung dan merasa senang melihat kehidupan Yoshi yang telah semakin membaik. Namun tiba-tiba, Yoshi mendengar tangisan bayinya yang semakin keras. Saat melihat ke arah kamera pengawas, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata bayi itu dipeluk erat oleh boneka. Terlihat sedikit lebam di leher bayi, bahkan lehernya terlilit oleh rambut boneka. Sang nenek panik dan segera melempar boneka itu ke lantai. Pada malam hari, wanita